Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim juga perlu mempertimbangkan keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum pada poin keempat yang alasannya sebagai berikut yang tidak akan kita lagi. Menimbang setelah perhatian tersebut, maka majelis hakim perlu menjelaskan dan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini. Menimbang setelah majelis hakim mempelajari berkas perkara-perkara yang termuat dalam berkas perkara tersebut yang dihubungkan dengan uraian dakwaan yang tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi aku sama dengan eksepsi sebelumnya pada poin kedua tersebut di atas, yang mana mengenai penasihat hukum terdakwa mempermasalahkan penerapan hukum yang telah dilakukan oleh jaksa penuntut adalah tidak cermat karena tidak sesuai dengan berkas perkara penyidikan. Dan di dalam eksepsi pada poin kedua tersebut di atas, majelis hakim telah mempodomani ketentuan pada pasal 14 huruf D KUHP yang mana jaksa penuntut dalam membuat surat dakwaan berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan penyidik setelah dilaksanakan lengkap dan dilakukan penuntutan. Perumusan surat dakwaan tersebut sebetulnya adalah kewenangan jaksa penuntut. Dan dalam menentukan pasal bentuk dakwakan, jaksa penuntut juga berwenang menentukan pasal yang dianggap sesuai dengan hasil penyidikan dan alat bukti yang sah. Sehingga demikian, tidak ada alasan bagi penasihat hukum terdakwa Dilik alias Bapak Alpin bin Asif mempermasalahkan penerapan hukum akuo yang telah disusun oleh jaksa penuntut dalam surat dakwaannya. Dan mengenai tidak adanya keterkaitan antara dakwaan dan hasil penyidikan dilakukan oleh penyidik, menurut majelis hakim tidaklah menjadi suatu alasan yang dapat menjadikan surat dakwaan jaksa penuntut menjadi batal demi hukum, dikarenakan hasil dari penyidikan pihak kepolisian telah dituangkan dalam berita acara penyidikan, dan hal tersebut adalah dasar bagi jaksa umum untuk membuat surat dakwaan secara cermat, jelas, lengkap sebagaimana ketentuan dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan huruf B. Sehingga demikian, terhadap eksepsi penasihat hukum terdakwa Dilik alias Bapak alias Alpin bin Asif pada poin keempat menurut majelis hakim sangatlah tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan keberatan eksepsi dari penasihat hukum yaitu pada poin kelima yang mempermasalahkan pada pokoknya bahwa terdakwa 2 Dilik alias Bapak Alpin bin Asif pada saat tersangka pada penyidikan tidak mendapatkan bantuan hukum atau tidak didampingi oleh penasihat hukum. Terhadap keberatan tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa terhadap keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa Dilik alias Bapak Alpin bin Asif di atas dan telah memperhatikan tanggapan yang caplang di atas, majelis hakim berpendapat bahwa setelah majelis hakim mempelajari berkas-berkas perkara akuo, majelis hakim telah memeriksa surat berupa surat yang dibuat oleh terdakwa 2 Dilik alias Bapak Alpin bin Asif di atas materai Rp6.000 yang mana terhadap surat tersebut dibuat oleh terdakwa 2 alias Dilik pada tanggal 17 Februari 2020 dengan menyatakan bahwa di dalam pemeriksaan oleh penyidik Polda Kalteng terdakwa 2 Dilik alias Bapak Alpin bin Asif tidak perlu didampingi pengacara atau penasihat hukum, dan terdakwa 2 Dilik alias Bapak Alpin bin Asif akan menghadapinya sendiri. Kemudian majelis hakim telah pula memeriksa surat berupa berita acara yang pada pokoknya tidak didampingi penasihat hukum dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan pada tanggal 17 Februari 2020 dan telah ditandatangani pula oleh terdakwa 2 Dilik dan penyidik, sehingga demikian tidak alasan bagi penasihat hukum terdakwa Dilik mempermasalahkan mengenai terdakwa tidak diberikan kesempatan dari penasihat hukum dalam tingkat penyidikan. Untuk itu, terhadap eksepsi penasihat hukum Dilik pada poin tersebut sangatlah tidak beralasan, haruslah dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa dari selain eksepsi penasihat hukum terdakwa pada poin ke-1 sampai poin ke-5 seperti atas, penasihat hukum terdakwa Dilik juga menyatakan bahwa eksepsi diajukan karena menemukan hal yang prinsip dalam surat dakwaan dimaksud yang dapat diidentifikasikan sebagai melanggar tentang pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, yaitu dakwaan telah tidak diuraikan secara cermat, jelas dan tidak lengkap sehingga dakwaan menjadi obscuribel atau kabur, dan perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan perbuatan pidana melainkan perkara pidana perdata. Menimbang terhadap keberatan tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terhadap tersebut di atas juga disebut dalam presidial jeksil dengan alasan perbuatan terdakwa bukan merupakan ruang lingkup pidana melainkan ruang lingkup hukum perdata. Nimbang karena keberatan hasil dari penasihat hukum terdakwa adalah berkaitan dengan prejudicial getsil, maka terlebih dahulu majelis akan menguraikan pengertian prejudicial getsil tersebut. Prejudicial getsil menurut istilah hukum Fokmandre adalah sengketa yang putusan terlebih dahulu dan membuat suatu keputusan untuk perkara yang di belakang. Nimbang
bahwa di Indonesia Presiden Getsil diatur dalam surat-surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 80 dalam SEMA tersebut disebutkan 1. Presiden Getsil itu ada yang merupakan Presidential Election, Presidential Adjustment. 2. Presidential Action ada mengenai perbuatan pidana tertentu yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP antara lain pasal 284 KUHP. 3. Dalam hal putusan dan perkara terdahulu sebelum pilihan penuntutan umum. 4. Presidential Adjustment menyangkut permasalahan diatur dalam pasal 1 KUHP. Pasal tersebut sekedar memberikan kewenangan, bukan kewajiban pada hakim pidana untuk menangguhkan pemeriksaan menunggu adanya putusan hukum perdata mengenai persengketaan. 5. Diminta perhatian bahwa andaikan hakim tidak mendapatkan lembaga hukum ini, hakim pidana tidak terikat pada putusan hakim perdata yang bersangkutan seperti dinyatakan dalam Perma nomor 1 tahun 56. Nimbang. Selanjutnya untuk mengenai hubungan pengadilan perdata dan pengadilan pidana telah terbit juga Perma nomor 1 tahun 6 yang dimaksud untuk menghilangkan keraguan-keraguan mengenai hubungan antara pengadilan perdata dan pengadilan pidana di dalam Perma tersebut yang merupakan sebagaimana pasal 1, pasal 2, pasal 3. Pasal 1 menyatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atau suatu barang atau tentu suatu hubungan hukuman antara dua tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertahankan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang ada atau tidaknya hak perdata tersebut. Pasal 2, pertangguhan pemeriksaan perkara pidana dapat sewaktu-waktu dihentikan apabila dianggap tidak perlu lagi. Pasal 3 menyatakan pengadilan dan putusan perkara pidana tidak terikat pada suatu putusan pengadilan dan putusan perkara perdata tentang adanya atau tidaknya suatu hak perdata tadi. Menimbang berdasarkan ketentuan tersebut di atas terhadap nota keberatan atas saksi hukum terdakwa Glik alias Bapak Alvin bin Asif yang menyatakan Presiden Getsil adalah senjata hak milik atas tanah atau tanaman dimaksud berkaitan dengan perkara pidana quo. Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 Perma nomor 1 tahun 6 menyatakan bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atau suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertahankan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidaknya hak perdata tersebut. Kata dapat dalam ketentuan pasal 1 Perma tersebut menurut Majelis Hakim adalah tidak merupakan suatu kewajiban atau suatu keharusan untuk menangguhkan perkara pidana quo. Artinya, Majelis Hakim diperbolehkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana quo tanpa menunggu keputusan perkara perdatanya. Menimbang bahwa mengenai tersebut juga dibuat oleh pasal 3 Perma nomor 1 6 disebut menyatakan pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan dalam perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi. Menimbang bahwa berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 80 dalam surat tersebut disebutkan Presiden Getsil ini ada yang merupakan Presidential Action, Presidential Adjustment, di mana Presidential Action yaitu mengenai perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain pasal 284 KUHP yang dalam hal ini disebutkan ketentuan perdata dulu sebelum diperimaan penuntutan pidana. Pasal tersebut sekedar memberikan kewenangan, bukan kewajiban kepada hakim pidana untuk melakukan pemeriksaan menunggu adanya putusan hakim perdata mengenai persengketaan. Sehingga dari ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa menangguhkan pemeriksaan pidana menunggu adanya putusan perdata adalah suatu kewenangan semata, bukan suatu keharusan atau kewajiban yang mutlak harus dilaksanakan oleh hakim pidana. Artinya, hakim pidana berwenang untuk menangguhkan atau melanjutkan perkara pidana tersebut, sekalipun sedang diperiksa perkara perdatanya. Nimbang bahwa hal tersebut dipertegas dalam poin selanjutnya dan poin 80 di mana saya diperhatikan bahwa andaikan hakim dan pengadilan lembaga hukum ini hakim pidana tidak terikat pada putusan hakim perdata yang bersangkutan seperti dinyatakan dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 56 tersebut. Bahwa selain mengenai materi Presiden Getsil sebenarnya sudah keberatan penasihat hukum terdakwa dua Glik alias Bapak Alvin bin Asif tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh jaksa penuntut termasuk dalam perbuatan pidana atau hubungan terdakwa perdata, maka harus melalui proses pembuktian persidangan atau dengan kata lain materi Presiden Getsil sebenarnya sudah keberatan penasihat hukum terdakwa dua sebut barulah diketahui apabila secara jelas dalam pemeriksaan pokok materi perkara. Oleh karena itu menjadi kewajiban dasar umum untuk membuktikan nanti dalam persidangan selanjutnya. Menimbang berdasarkan penerimaan hukum di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa eksepsi penasihat hukum terdakwa tersebut sangatlah tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya. Nimbang sampai Ciarus maka Majelis Hakim menilai surat dakwaan nomor register pada 26 Kotim 0220 tahun 20 tersebut di atas
telah memenuhi semua syarat materi sebagaimana sudah dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan D, sehingga majelis hakim menilai tidak cukup alasan yang kuat untuk mengabulkan keberatan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa 2 Didik alias Bapak Alvin bin Asif tersebut. Oleh karenanya keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa Didik alias Bapak Asif bin Asif tersebut haruslah ditolak seluruhnya. Menimbang, oleh karena keberatan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa Didik alias Bapak Alvin bin Asif tidak diterima atau ditolak, maka terhadap surat dakwaan penuntut umum nomor register PDM 26 Kotim 0320 tanggal 30 Maret 20 haruslah nyatakan diterima dan dapat dipergunakan oleh majelis hakim sebagai dasar atau landasan untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara atas nama terdakwa 2 Didik alias Bapak Alvin bin Asif. Nimbang alat keberatan penasihat hukum terdakwa ditolak dan surat dakwaan telah memenuhi syarat sebagaimana pasal 143, maka dengan demikian berkas perkara atas nama terdakwa Didik alias Bapak Alvin bin Asif tersebut haruslah dilanjutkan. Nimbang karena pemeriksaan menyatakan dilanjutkan, maka biaya perkara dan putusan ini ditangguhkan sampai putusan akhir, memperhatikan ketentuan pasal-pasal bersangkutan dalam perkara aku. Memperhatikan ketentuan pasal 143 KUHP ayat 2 huruf A dan B, untuk ketentuan pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, untuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana telah dibuat dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, untuk Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang peradilan umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili 1. Menolak keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa 2 Didik alias Bapak Alvin bin Asif tersebut untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDM strip datar 26 garing Kotim garing 03 20 tahun tanggal 30 Maret 2020 adalah memenuhi syarat dan karenanya dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan perkara ini. 3. Memerintahkan untuk melanjutkan atau meneruskan pemeriksaan terhadap terdakwa 2 Didik alias Bapak Alvin bin Asif perihal pokok perkara serta menghadapkan terdakwa 2 Didik alias Bapak Alvin bin Asif dan saksi-saksi pada sidang selanjutnya. 4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 oleh Majelis Lengkap, yang mana diucapkan dalam sidang terbuka umum pada hari ini Senin tanggal 27 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota, dibantu oleh panitera pengganti dan dihadiri oleh penuntut umum serta terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya. Ya, kepada terdakwa baik James Watt maupun Didik alias Bapak Alvin, itu putusan sela yang diberikan oleh majelis, yang artinya majelis memerintahkan kepada penuntut umum untuk melanjutkan perkara dengan memeriksa pokok perkara dengan menghadirkan saksi-saksi pada persidangan selanjutnya. Oleh karena itu penuntut umum akan mengajukan saksi-saksi pada hari apa? Yang mulia, kami mengajukan saksi itu untuk hari Jumat. Jumat berapa? Pak izin Pak, hari Senin aja hari Jumat libur Pak. Iya. Oke.